ketika orang itu dalam lingkaran setan, misal nih kita pas dapat gangguan nih, ada ketempelan nih, kita melakukan sholat itu aja ya, kita merasa di belakang kita ada yang bayangi, kita merasa ada di belakang kita ada sesuatu. Waktu sholat ini nengok ini apa gitu, mungkin merasa diikuti, kita ke dapur diikuti, kita kemana diikuti, merasa seperti itu. Nah itu yang akan mengganggu konsentrasimu terhubung pada yang kuasa. Sholatnya jadi nggak fokus, rokaatnya juga lupa, bacaannya kadang lupa. Nah itu yang mengganggu pikiran kita. Makanya jinnya harus dihilangkan dulu. Setelah dihilangkan jinnya, setannya yang mendampingi kita dari setan atau apa, itu dihilangkan, baru kita fokus pada yang kuasa, tidak ada yang ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Seti. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbincang-bincang terus santai dengan Masnya ini, yang mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan dengan saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ya. Mungkin kehidupan ini memang ada ketidakwajaran, ada yang wajar juga, ada yang karena pengaruh hal lain ya, ada juga liku-liku dalam kehidupan itu, ada masalah-masalah yang mungkin kita tidak mengetahui solusi-solusinya, padahal setiap masalah pasti ada solusinya. Nah gimana nih apa yang ingin kita bicarakan ini, Mbak, soal apa ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum, selamat malam Mas Sakti. Iya, selamat malam. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya itu sangat simpel, juga tentang kehidupan sehari-hari. Kenapa kok kadang itu orang itu cepat marah, itu kan tak terkendali gitu? Apakah penyebabnya, apakah gangguan jin, apakah itu dari, kalau orang Jawa itu kan katanya ada apa Mas, dulur papat, menurut dulur papat limo pancer. Apakah itu saudara kita sendiri yang menjaga, atau disebabkan oleh hal lain semacam jin ngoten gitu? Jadi yang membuat orang itu mudah marah, mudah gelisah ya, hati kita gelap, pikiran kita gelap, dan melakukan sesuatu yang mungkin tidak kita sadari, tiba-tiba marah seperti itu ya. Itu gini, yang menyebabkan orang marah itu karena kita dalam kegelapan. Saya jelaskan tentang yang kamu katakan tadi, tentang saudara papat limo pancer ya, bisa dikatakan saudara 4 5 badan. Nah saudara 4 ini penghuni dalam badan kita yang mempunyai 3 karakter ya. Yang pertama dia punya sifat kemarahan, yang kedua dia punya sifat hawa nafsu, yang ketiga ini sifat yang mengajak kita suatu hal yang berkaitan dengan hal hitam, sifatnya hitam gitu. Jadi mengajak kita sesuatu yang tidak baik ya, seperti menganut ajaran-ajaran ilmu yang tidak sesuai syariat Islam, itu nanti akan bergerak. Mempunyai sifat yang iri hati, iri dengki dengan orang lain, punya kemarahan, dendam pada orang lain ya, mudah tidak enak hati dengan orang lain ya. Dan yang keempat ya, yang keempat ini adalah sifat putih, sifat baik yang ada pada diri kita. Kita dengan orang yang bisa welas asih ya, kita bisa menyukai orang ya, kita bisa menyayangi orang. Ketika ada orang itu tertindas, hati kita bergerak untuk menolong. Ketika ada orang dalam kesusahan, hati kita tiba-tiba bergerak untuk ingin menolong ya. Itu disebabkan oleh sifat putih kita. Dan yang kelima pancer ini yang dinamakan badan. Pancer ini namanya gua ya. Jadi badan kita itu sama dengan gua ya. 4 penghuninya ya.
Gua itu di mana-mana kosong, bisa ditempati siapapun. Kadang ada orang kerasukan, nah bisa masuk kan karena gua. Nah, kalau 4 saudara ini di dalam gua yang gelap, tidak ada lampu, mereka tidak akan saling mengenal, ya kan? Ibaratnya kamu satu rumah 4 orang, kalau dalam kegelapan kamu bisa mengenali dia siapa? Tidak bisa mengenali, dia keluarga kamu. Ya, yang ada dalam kegelapan dalam gua itu 4 orang yang akan bertabrakan, ya, karena gelap. Berjalan tiba-tiba tabrakan, kamu siapa? Karena nggak bisa melihat wajahnya, nggak mengenali karena dalam kegelapan. Ya, makanya dalam hati kita, dalam diri kita ini ada beberapa saudara gaib, yaitu 4 saudara gaib, supaya mereka saling mengenal dan rukun. Nah ini, Nah itu cara-cara supaya apa yang ada di diri kita yang dimaksud saudara 4 tadi, dulur papat niku wau, supaya bisa rukun bersandingan di dalam diri kita. Itu caranya seperti apa? Apakah kita itu perlu puasa, apa ada yang lain? Dalam diri manusia, dalam gua manusia, kalau di Jawa dikatakan badan ini adalah gua garbo, gua sing kosong, penghuninya 4, ya kan? Kalau dia ini nggak saling mengenal, dia mana bisa rukun? Kalau dia nggak rukun, dia akan bertengkar. Dalam diri kita itu akan bertengkar, antara kita emosi, antara kita gelisah, antara kita berbuat baik, dan antara kita berbuat buruk. Itu akan bertempur dan tidak akan ada satupun yang dilakukan. Nah, coba dirasakan, ya, kamu rasakan, dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, coba dirasakan. Ketika kita berada di dalam satu gua yang gelap, kita 4 orang masuk gua, ya, dalam kondisi gelap, tidak ada lampu sama sekali. Ketika kita sudah masuk, kita nggak akan bisa saling mengenali. Itu teman saya, itu namanya siapa, nggak akan mengetahui, ya. Tapi kalau dalam gua itu terang, lah ini temanku yang 4 ini temanku, tahu semua. Akhirnya mereka bergandengan. Adakah caranya untuk ini Mas Adi, untuk membuat terang ini tadi, membuat terang si gua atau diri kita sebagai gua, katakanlah gua, ya? Jadi gini, supaya badan kita gua ini tidak dalam kegelapan, ya, supaya saudara gaib kita bisa rukun, ya, bisa kondisional, bisa berdamai, bisa bekerja sama. Kalau ada kerukunan, ada perdamaian, pasti ada kerjasama, gitu loh. Untuk melakukan sesuatu, ibaratnya kita punya niat hajat, membeli apa sesuatu, ini mereka akan saling mendukung, dan itu akan mudah dalam mengundang rezeki, gitu loh. Makanya dikatakan rezeki bisa datang pada orang yang berhati tentram. Nah, kalau orang mudah marah, mudah gelisah, apalagi ada yang menganut ilmu hitam, ilmu yang tidak sesuai syariat Islam, ya, itu nanti diri kita dalam kegelapan, dalam kesusahan, dalam kegelisahan, dalam kemarahan. Nah, itu yang menyebabkan kita nanti kehidupan tidak seimbang, kadang marah, kadang gelisah, dan rezeki hancur. Nah, cara membuat gua kita, badan kita, hati kita menjadi terang, ya, kita butuh lampu, ya. Kalau kita masuk dalam satu gua ada lampu, kita akan tahu, oh di situ ada ular, jangan diinjak. Oh di situ dinding, jangan maju, nanti terbentur. Oh bisa melihat, oh ini wajah teman saya, oh ini wajah saudara saya, bisa melihat karena ada lampu, ya. Dan lampu itu dikatakan lampu ne ati, ya, lampu ne pikiran, lampu ne gua garbo, ya kuwi cahyane Nur Muhammad. Nah, gimana cara kita mendapatkan lampu itu? Supaya kita tidak dalam kegelapan, gelap hati, gelap pikiran, dengan cara bersolawat. Seringnya kita melantunkan solawat, ya, tidak usah dihitung berapa kali solawat.
ya. Yang penting kita waktu longgar ya, sambil bekerja atau kamu lagi berdagang, sambil nunggu orang beli kita akan sholawat supaya hati kita tentram gitu loh. Kita tidak terenyuh gitu loh, tidak khawatir dagangan kita nggak laku, kita nggak khawatir nggak ada orang beli, nggak akan khawatir karena dengan sholawat gitu. Nunggu pelanggan dengan sholawat apa saja ya. Makanya dinamakan sholawat untuk Nabi Muhammad itu supaya hati kita tentram, dan cahaya Nur Muhammad itu nanti akan mancing ke badan kita, ke hati kita, ke pikiran kita, yang membuat diri kita menjadi terang. Nah, kalau kita sudah terang ya, saudara gaib 4 ini rukun. Kalau rukun ini akan mudah mencari rezeki. Gini misal, ketika orang tidur, ya kan kita kan nggak sadar apa-apa. Ya. Orang tidur ingat kalau punya istri, nggak ingat. Nah, ketika kamu tidur dengan istri kamu pergi, kamu tahu? Tidak tahu, ya kan? Ketika kita dalam kondisi tidur, apapun yang kita miliki di dunia itu kita nggak tahu, ya kan? Nah, dalam ketika orang tidur, saudara gaib kita itu keluar mencari rezeki, gitu loh sebenarnya. Ketika orang itu tidur, saudara gaib itu keluar sudah mencari rezeki. Ketika itu rukun. Kalau tidak rukun, kita nggak bisa tidur, saudara gaib kita nggak bisa pergi. Nah misal kamu dalam suatu masalah yang tidak pernah ada kunjung selesainya, setiap malam jarang bisa tidur, kalaupun tidur kelindihan, kalaupun tidur mimpi yang aneh-aneh, ya kan? Itu karena saudara gaib kita tidak rukun. Yang satu keluar mencari rezeki, yang satu tetap di rumah, tetap di badan kita gitu. Ada yang tertinggal. Padahal kalau kita tidur, saudara gaib kita sudah menemui orang-orang yang akan memberi rezeki kita gitu, memberikan feeling-feeling itu. Makanya bisa dikatakan mimpi itu bisa jadi kenyataan. Mimpi itu didapatkan dari saudara gaib kita yang memberi informasi ke kita, gitu lah ya. Makanya kalau kita saudara gaibnya itu aktif, rukun ya, itu nanti feeling-feeling bagus, rezeki bagus ya, dan ingatan kita tajam. Jadi cara untuk merukun supaya sedulur awak dewi ini rukun, berarti kan dengan cara kita bersolawat ya. Jadi dengan solawat itu pun juga belum tentu bisa membuat hati kita terang. Kadang gini, kita dulu pernah belajar ilmu yang tidak sesuai dengan syarat Islam, ya kan? Kita berpuasa, kita di makam, ya, kita di pohon besar yang angker, tirakat ilmu yang tidak sesuai syarat Islam, itu membuat diri kita gelap, dinamakan ilmu hitam, ya kan? Ilmu gelap itu masuk ke dalam hati kita menjadi suatu kegelapan yang membuat kita mudah marah, mudah gelisah. Nah gini misalnya, jadi tidak semudah itu dengan kita melantunkan sholawat terus hati kita bisa terang. Tidak semudah itu. Diri kita harus kita netralisir dulu ya. Ilmu-ilmu yang tidak sesuai syariat Islam harus dibuang dulu, dihilangkan dulu. Amalan-amalan yang tidak sesuai syariat Islam dilupakan dulu, jangan dipakai. Suatu misal di rumah ada pusaka-pusaka, dibuang dulu, dikubur dulu gitu. Itu nanti akan bisa menyebabkan mudah marah juga ya, pusaka-pusaka gitu. Iya, karena pusaka itu kan nggak tahu kamu di tempat jin atau setan, ya kan? Kadang kita mengira nggak ada jinnya, nggak ada setannya. Namanya rumah, siapa saja bisa menempati. Misalnya batu akik nih, ini jadi rumah, walaupun kita merasa nggak ada yang menempati, bisa ditempati gitu loh. Sebelum kita itu membuat hati kita terang, pikiran kita terang, ya, membuat hati kita tentram, kita hilangkan dulu ilmu-ilmu yang tidak sesuai syariat Islam yang pernah kita pelajari. Pusaka dikubur, sesuatu yang angker-angker itu dibuang dulu. Amalan-amalan yang ilmu hitam
dilupakan dulu. Karena gini, ketika orang itu dalam lingkaran setan, misalnya kita pas dapat gangguan nih, ada ketempelan nih, kita melakukan sholat itu aja ya, kita merasa di belakang kita ada yang bayangi, kita merasa ada di belakang kita ada sesuatu. Waktu sholat ini nengok ini apa gitu, mungkin merasa diikuti, kita ke dapur diikuti, kita kemana diikuti, merasa seperti itu. Nah itu yang akan mengganggu konsentrasimu terhubung pada yang kuasa. Sholatnya jadi nggak fokus, rakaatnya juga lupa, bacaannya kadang lupa. Nah itu yang mengganggu pikiran kita. Makanya jinnya harus dihilangkan dulu. Setelah dihilangkan jinnya, setannya yang mendampingi kita dari setan atau apa, itu dihilangkan, baru kita fokus pada yang kuasa, tidak ada yang ganggu. Misal nih saya jadi setan, kamu sholat, tak gini-gini kan, kamu terganggu nggak? Nah, ya jelas terganggu lah. Waktu sholat saya setan ibaratnya ya. Ya. Waktu kamu ruku atau apa saya gini-gini kan, mau kejungkel, mau apa, ya. Saya pegang telinga kamu gini, saya sentuh dari belakang, kamu terganggu. Jadi hubungan kamu yang kuasa itu terganggu. Jadi tidak fokus dengan rokaatnya, tidak fokus dengan doanya. Nah makanya kalau ingin hati kita terang, pikiran kita itu terang, ya, lepas dari suatu kegelapan, kita hilangkan dulu sesuatu yang berenergi negatif. Itu. Dan setelah itu kita melantunkan sholawat-sholawat. Gitu. Setelah kita melakukan sholawat-sholawat, nanti cahaya Nur Muhammad, cahaya terang akan masuk ke pikiran kita, ke hati kita, menjadi penerang hidup kita. Gitu. Ketika kita di kegelapan, kalau kita sudah pegang Nur Muhammad, punya Nur Muhammad di hati kita tidak pernah merasakan kegelapan. Masalah sesulit apapun itu bisa selesai dengan sholawat. Dengan cara memperbanyak sholawat itu tadi berarti. Ya, melantunkan. Nggak perlu terlalu banyak, yang penting hati kita ikhlas. Ya kan? Kalau kita meyakini bahwa sholawat kita harus 1000 kali, dah waktu kita nanti terlalu banyak di tempat sholat, ya, aktivitas kita terganggu. Aku harus wirid lah 1000 kali, harus sholawat 1000 kali, tidak usah dihitung. Itu nanti ketika tidak ikhlas menjadi beban dalam diri kita. Makanya sholawat itu kita lantunkan dalam situasi yang nyantai, relax. Dalam perjalanan bermobil sholawat, ya kan? Dalam berkendara motor sholawat, duduk-duduk santai bersolawat. Itu nanti bisa mudahkan rezeki kita. Hati kita tidak mudah dalam kegelapan. Nah, dengan sholawat ternyata alam semesta itu bisa bersahabat. Percaya gak ya? Kalau kita sudah hilang kesialannya, sudah hilang energi negatifnya, sudah hilang sesuatu yang mendampingi kita, yang menempeli kita, seperti jin, setan, arwah dan lain-lainnya, kita tuh sebenarnya mudah untuk mempunyai hati yang tentram. Gitu. Kalau kita yang tentram, hatinya tentram, alam itu bersahabat. Misalnya ya, dengan seringnya kita melantunkan sholawat, ya kan, tiba-tiba istrimu yang pemarah mendengar sholawat kamu itu bisa adem, bisa tenang. Nah gini, misal nih, kamu pulang dari pasar, kamu kan jualan, ketika kamu buka pintu, istrimu marah, kamu gimana rasa kamu? Kecewa nggak? Ya. Jengkel nggak? Misalnya ketika kamu pulang dari pasar, kamu buka pintu, dengar istrimu sholawat dan senyum, senang nggak? Gitu. Makanya sholawat itu simbol ketentraman, sesuatu yang buat hati kita tentram. Kamu pulang dari pasar, buka pintu, istri marah-marah, kamu tambah jengkel, tambah susah gitu. Tapi kalau buka pintu, istri buka pintu, dia dengan senyum, dengan setelah itu pergi dengan sholawat, lantungan sholawat, membuat kita itu yang senang bertambah senang dan senangnya menumpuk gitu. Jadi salah satu hal yang membuat orang itu
saudara gaibnya tidak rukun, bertengkar, dan selalu dalam kegelapan, kegelisahan, kemarahan, itu disebabkan energi negatif. Kadang diri kita ditempeli jin, setan, arwah gitu ya. Kadang di rumah kita angker, itu bisa ganggu juga. Jadi untuk membangkitkan apa yang ada di diri kita itu harus selalu memperbanyak selawat itu tadi ya. Jadi gini, kalau ingin hidupmu itu terang, kamu harus punya lampu. Lampu nentek dunia ini, nek kehidupan ya, itu hanya sholawat. Sholawatlah lampunya kehidupan, supaya kita nanti hidup kita terang, tidak dalam kesusahan, tidak dalam kegelisahan. Kita harus bersolawat, itu udah kunci, rumus. Ya, kalau ingin tentram, sholawatlah. Kalau ingin hatimu tenang, bersolawatlah. Kalau ingin rezekimu datang, bersolawatlah. Gitu. Ya. Jadi kenapa sih kita kalau dalam kesusahan, dalam kemarahan, dilihat saja ustadzah, ya, Pak Ustadz, Pak Kiai yang sering makan selawat-selawat, dilihat wajahnya, auranya dilihat. Ya, selalu bercahaya Dan terang. Kamu lihat orang yang suka mabuk-mabukan, ya, terang guys. Orang yang suka bikin onar, ya, dimana teriak-teriak, ya kan, mabuk-mabukan, dan kamu lihat wajahnya, jejerkan dengan Pak Ustadz, jejerkan dengan Pak Kiai yang benar kusuk hatinya pada yang kuasa. Maaf loh ya, ya saya katakan ustadzah atau kiai atau yang ahli dalam hal agama, tapi yang hatinya benar-benar kusuk pada yang kuasa. Itu beda, aura wajahnya itu beda. Walaupun dia jelek, tapi dilihat menyenangkan, caranya senyum, caranya bicara, itu membuat hati kita tentram. Ternyata sholawat itu bisa madangi dahlane adi urip nek dunya. Lek adi urip nek dunya iki padang, kita dalam kemudahan menerangi kehidupan ini. kita Misalnya dalam segala hal, termasuk mencari rezeki itu tadi. Iya betul. Misalnya kenapa orang itu mudah tertipu oleh orang? Investasi, kerjasama, kita ditipu karena feeling kita itu tumpul, hati kita itu tumpul dalam kegelapan. Kalau gelap nggak tahu, kita nanti celaka, kita mau ditipu, itu nggak tahu. Misal kamu dalam gua yang gelap, kamu kan asal jalan saja, nggak tahu nanti di depanmu ada ular, kegigit nggak? Kalau dalam kegelapan, pasti kamu injak ular itu, karena kamu nggak tahu kalau di situ ada ular. Tapi kalau dalam gua itu kamu punya Nur Muhammad, cahaya terang, ya kan? Kamu mau jalan ini sudah senter kamu, lampu kamu sudah menyala. Kamu tahu, oh itu ular, saya lihat sini, oh itu ada batu, saya loncati. Kamu nggak jatuh, nggak tergigit ular. Artinya, kenapa kita tertipu oleh orang? Karena kita selalu dalam kegelapan, nggak tahu itu orang baik, nggak tahu itu orang punya niat nipu. Padahal orang tuh punya perasaan hati, wah caranya bicara orang ini mau nipu saya nih, cara kerjasamanya ini, oh gini, ini mau memanfaatkan saya nih. Kita kan tahu tuh feeling kita kalau kita dalam terang. Kalau kita berpikir yang gini, nah gini, ada sesuatu hal yang bisa menjadikan hati dan pikiran kita. Suatu misal gini ya, kamu lihat kolam yang airnya keruh, kamu bisa melihat ikan apa aja yang di dalamnya? Ya nggak bisa. Mungkin kamu hanya menebak, mumbul iwae, iwa apa mau, mesti ada iwae. Itu kamu ngira-ngira. Tapi kalau kolam itu bening airnya, kamu bisa melihat itu ikan nila, itu ikan koi, itu ikan lele, kan kelihatan kalau air itu jernih ya. Itu sama dengan pikiran kita, sama dengan hati kita. Kalau pikiran kita jernih, hati kita jernih, kita nggak mudah tertipu oleh orang.
Lah orang ini caranya kerjasama seperti ini, nggak ada bukti-bukti yang jelas, nggak ada kejelasan tentang nanti seperti apa. Ya, itu kita langsung tahu. Oh, orang ini mau nipu. Oh, orang ini mau berbuat nggak baik dengan saya. Itu tahu kita sebenarnya. Cuma karena kita dalam kegelapan, kita asal jalan saja, asal iya saja, asal bekerja sama saja. Nanti pasti tertipu, gitu, tergigit ular, kesandung lundung. Ya, hidup kita akan jatuh bangun, ya, terbentur tembok, ya, terbentur dinding gua, ya, kesandung batu, kegigit ular, kegigit langsung karena kita nggak tahu depan kita, karena kita tidak mendapatkan senter, tidak mendapatkan lampu. Makanya pegangan orang hidup di dunia itu hanya sholawat, cahaya Nur Muhammad, itu yang bisa menerangi hidup manusia, gitu ya. Jadi rumah yang angker itu sebenarnya bisa hilang dikikis dengan sholawat. Bukan kok rumah angker kita sholawat sehari langsung hilang, tidak ya. Kenapa kita sering sholawat? Supaya hati kita tuh ikhlas dan terbiasa melakukan sholawat tanpa ada paksaan dari hati kita. Aku harus sholawat segini ribu. Jangan dipaksa seperti itu, jangan dihitung-hitung. Ya, nanti kalau kita melakukan sesuatu yang baik itu dihitung-hitung, nanti yang kuasa membilang sesuatu kita juga akan dihitung-hitung. Gitu. Jadi hidup itu ternyata supaya hati kita tentram dan keberuntungan datang, alam bisa bersahabat dengan kita, ya, dijauhkan dari orang jahat, setan jahat, orang jolim. Jadi kita hanya dipertemukan dengan orang yang menguntungkan, orang yang menyenangkan, orang yang membahagiakan. Itu kuncinya hanya dengan sholawat, gitu lah. Gini, misalnya kita di rumah lagi dalam kegelisahan, kita dengar mungkin istri kamu, anak kamu lantunan sholawat, tiba-tiba kita terhibur. Yang kita susah, gelisah yang mendalam berkurang. Semakin kita mendengarkan sholawat tadi, semakin kita mengikuti mulut kita lupa dengan masalah itu, gitu. Dan kita bisa berpikir seni, gitu. Oh iya, masalah hutang itu saya pikir nggak ada apa-apa, nggak, soal hutang itu saya pikir nggak ada artinya tanpa kita cari dan berusaha, kan gitu. Ya kan? Nggak ada gunanya saya berpikir latar belakang kegelisahan kalau kita nggak usaha, nggak ada artinya, gitu. Tentunya pasti dilantar dengan doa, usaha apapun dilantar dengan doa, itu nanti kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah gini, kemarahan kita kadang tidak terkendali, iya kan, meledak. Itu sebenarnya disebabkan pola makan kita. Kamu lihat singa itu makanannya apa? Daging kan? Ya, daging ya. Singa mau rumput nggak? Ya gak mau, saya bernyawa masa dimakan singa. Kalau kamu dekat singa, kamu takut nggak? Pasti geram kan? Saya takut. Nah, singa itu sosok yang pemarah. Siapapun di sampingnya pasti dimakan. Siapapun yang di sampingnya dia merasa terancam. Nah, karena singa pemakan daging. Nah, coba kamu dekat sapi lah, kamu lulus kepalanya sapi itu, marah nggak? Sapi pemakan apa? Rumput ya. Nah, makanya itu sebenarnya kemarahan kita mudah bangkit gitu ya, mudah tersulut emosi disebabkan dari pola makan kita yang sering makan daging, gitu. Jadi orang yang sering makan daging artinya memakan makanan yang pernah bernyawa, itu mudah membangkitkan kemarahan kita, gitu. Makanya kita itu makan daging boleh sih 1 bulan sekali sedikit, 15 hari sekali sedikit, hanya untuk pingin saja, gitu. Tapi yang lebih baik adalah saya bilang, kamu lihat kelinci itu galak enggak? Tidak kan? Makannya kelinci apa? Rumput.
Kamu lihat ular itu galak nggak? Bisa mematikan kalau marah. Makanannya apa? Iya. Daging hewan Yang bernyawa ya. Nah, jadi sahabatku dimanapun Anda berada, yang membangkitkan kemarahan kita itu salah satunya yang utama adalah kita sering mengonsumsi daging. Makan daging itu mudah membangkitkan kemarahan kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, ya, kita ingin menjadi orang yang berdamai dengan situasi apapun, kita ingin menjadi orang tentram, ya, diusahakan kita dikurangi makan dagingnya, Kurangi makan daging. lebih ke sayuran, supaya kita nanti menjadi orang yang ikhlas dalam hidup ini. Kita menjadi orang yang berdamai dengan situasi yang seperti apapun. Ibaratnya kita diolok orang itu kita bisa tersenyum, ya, seperti itu. Nah, nanti bisa dirasakan kalau kita itu mengurangi makan dagingnya dan sering makan ke sayuran, itu nanti akan ada perubahan dalam diri kita. Kesabaran ada, ketentraman ada, bisa menerima situasi dan kondisi apapun, ya. Jadi orang itu bisa bersyukur, ya. Kalau orang sering makan daging itu biasanya gini, nggak ada daging, nggak mau makan, ya. Mending nih kelaparan kalau nggak ada lauknya daging. Ya, itu kebiasaan, gitu. Emosi kita, ambisi kita, ya, itu nanti mudah muncak karena makan daging. Itu boleh makan daging, cuma hanya sekedar saja, gitu. Apalagi yang ditanyakan nih, Mas, ini sudah tahu ya apa yang membuat orang itu mudah gelisah, mudah marah. Saya kira cukup. Mas Eki, ini kan yang saya tanyakan seperti yang di awal tadi kan, kenapa kok orang itu bisa marah tak terkendali, dan penyebabnya apa? Apakah itu gangguan jin? Atau jenengan tadi sudah memberikan katakanlah pencerahan seperti tadi. Iya benar. Yang kita marah kadang kalau nggak terkendali, diri kita dikendalikan oleh jin. Ada nggak orang itu yang tega membunuh orang? Kalau kita waras, kita tidak tega. Kenapa? Setelah membunuh orang kita menyesal, karena diri kita tadi dikendalikan oleh setan. Nah, setelah kita sadar kita menyesal. Makanya dikatakan itu hilaf. Bisa dikatakan hilaf, melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari. Tiba-tiba kita melakukan sesuatu yang fatal dan menyesal, gitu, ya. Itu dikendalikan oleh jin atau setan. Makanya kita jangan sampai kita bersahabat dengan setan, belajar ilmu setan, belajar ilmu hitam. Mending kita belajar ilmu suatu kebaikan, gitu. Ya, baik. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol kembali, kita bisa membahas yang lain lagi, ya, yang mungkin lebih menarik, lebih seru, ya, tentang hal kehidupan dan hal yang lain, gitu. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dengan obrolan santai ini tadi bisa diambil hikmahnya, bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan suatu kebaikan-kebaikan supaya hidup kita nanti menjadi baik. Saya kira sekian dalam obrolan kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dengan Masnya, ya, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.